kakak juga, kakak Natasha. Kakak, aduh saya juga kakak loh kan. Kakak Joanna. Oke, ada kakak Natasha. Hello kakak Natasha. Kakak Natasha. Halo Kak Joanna, apa kabar? Aduh, asik. Kamu tidak manggil saya ibu toh hari ini. Halo kakak Natasha. Wow, kakak Natasha ini cantik sekali pagi ini. Sekar kalah saya. Oh enggak apa-apa. Udah biasa Bu, kalau saya ngomong mahasiswa. Halo adik-adik SMK, SMA, dan mahasiswaku yang ada di Dian Nusantara. Kakak Natasha ini luar biasa loh. Sungguh gimana ya, saya agak sulit nih. Namanya memang berapa meter tadi kata Prof. Prof bilang sesuai nama loh. Sesuai nama, Natasha Bostanova Yunike Sipasuta. Nah, itu nama yang memang merupakan cita-citanya Kak Natasha. Saya yakin itu sesuai dengan namanya yang begitu panjang. Nah, Kak Natasha ini lulusan University of Canberra. Wow, ngeri kan? Ngeri. Terus Kak Natasha ini pernah kuliah di Diploma of Communication ya Kak ya, di University of Canberra College. Benar? Luar biasa. Nah sekarang Kak Natasha ini bekerja di ini ya. Di mana Kak Sekar bekerja di Jakarta ya Kak ya, bekerja di UN Development Program, UNDP Jakarta, betul? Betul. Wow, luar biasa ya. Saya udah nggak sabar lagi pengen Kak Natasha ini berbagi ilmu ke kami, sharing ke kami ya, terutama buat adik-adik yang kepengen kuliah di Undira setelah itu atau melanjutkan ke luar negeri. Nah dengan itu minta tolong dong Kak Natasha. Oke. Baik, terima kasih. Ya, Kak Natasha silakan. Iya, terima kasih banyak atas kesempatannya Kak Joanna. Selamat pagi teman-teman. Kakak suaranya kurang kedengaran Kak. Suara merdu Kakak kurang kedengaran. Halo, ini sudah cukup keras? Itu semakin Baik, saya akan share screen ya. Yap. Maaf ini buatnya buru-buru jadi. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Saya Natasha dan pada pagi hari ini saya akan cerita sedikit tentang pengalaman saya kuliah S1 di Canberra dan bagaimana itu membawa saya ke karir yang saat ini. Mungkin sembari teman-teman membaca daftar isi dari paparan saya mau cerita sedikit. Jadi saya kuliah S1 di Canberra itu biaya mandiri ya, jadi orang tua saya membiayai. Awalnya memang hanya diploma communication saja 1,5 1,5 tahun saja karena mengikuti tugas ayah saya yang angkatan laut waktu itu. Lalu ternyata beliau berubah pikiran karena saya tiba-tiba bekerja part-time dan lumayan penghasilannya untuk membiayai kehidupan saya di sana sendiri gitu. Jadi beliau berpikir, wah kalau dihitung-hitung kayaknya bisa nih lanjut S1. Jadi papa PT-PT gitu. Jadi papa bayar kuliah, terus saya bayar kehidupan sehari-hari di sana. Jadi ngekos dan lain-lain. Oke, selanjutnya saya mau cerita sedikit tentang University of Canberra atau biasa disingkat UC. Jadi UC itu terletak di ibu kota negara Australia di Canberra, yaitu di negara bagian Australian Capital Territory atau ACT. Bisa lihat di sini nih Canberra terletak di tengah-tengah Melbourne dan Sydney ya. Jadi ini kalau misalnya saya mau jalan-jalan ke Sydney bisa 3 jam perjalanan, kalau ke Melbourne sekitar 6 jam perjalanan pakai mobil bisa. Yang saya rasakan pertama kali datang ke UC itu adalah perbedaannya kalau di Indonesia IPK-nya itu 1 sampai 4 ya. Skala IPK-nya. Kalau di Australia itu 1 sampai 7. Awalnya bingung juga ini gimana maksudnya gitu kan. Tapi setelah saya pelajari dan lain-lain, oh ternyata grading sistemnya emang 1 sampai 7 gitu dan ya memang begitu adanya gitu. Lalu di UC sendiri itu ada namanya program pathway atau penyetaraan.
Jadi Diploma Communication sendiri itu adalah program penyetaraannya. Jadi untuk anak-anak internasional yang mau berkuliah di University of Canberra, ya tidak harus langsung terjun di perkuliahan yang dengan orang-orang lokal yang bahasa Inggrisnya mungkin sudah advance, sudah bagus, sudah wah casis-cus gitu. Jadi di sana kita akan dikumpulkan dulu di program penyetaraan dengan mahasiswa yang dari negara-negara lain, misalnya dari China atau dari India gitu. Kita pelan-pelan lah belajar 2 semester di sana sambil membangun relasi, belajar berkomunikasi, dan juga belajar dengan logat-logat Australia yang mungkin kurang bisa dimengerti ya kadang-kadang. Nah di sana saya juga awalnya merasa kesepian ya, wah ini kok Canberra sepi banget, kok nggak ada orang-orang, kayaknya orang-orang itu nggak ada semua gitu kalau misalnya siang-siang atau malam-malam jam 9, jam 6 aja semua toko-toko udah tutup gitu. Jadi sepi banget Canberra itu. Namun akhirnya saya menemukan organisasi mahasiswa Indonesia bernama PPIA, Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia. Nah, PPIA itu sendiri ada namanya PPIA Pusat, itu seluruh Australia, lalu nanti ada cabangnya di per negara bagian, PPIA, kalau saya di PPIA ICT, lalu nanti ada rantingnya itu di per universitas. Nah, kebetulan nama di universitas saya namanya UCISS, jadi UC Indonesian Student Society. Kebetulan saya bergabung di situ, lalu saya belajar banyak hal, ikut menyebarkan budaya Indonesia di sana. Dan lalu terkait ini yang paling menarik ya. Jadi waktu saya pertama kali datang ke UC itu semua tugas dikumpulkan online. Lalu tidak semua pelajaran lecture itu dilakukan tatap muka. Jadi ada 2 pilihan, boleh pilih tatap muka, boleh online. Jadi dari awal itu saya emang dihadapkan dengan pilihan boleh online, boleh enggak gitu. Jadi melatih penguasaan diri juga ya, melatih penguasaan diri biar tetap tertib gitu. Kalau kita nggak tertib, ya udah ketinggalan dan akhirnya tidak bisa perform dengan baik. Nah ini adalah dokumentasi sedikit waktu saya bergabung dengan UC Indonesian Student Society. Gambar di kiri itu waktu ada acara Batik Exhibition Day, kita promosi tentang batik. Lalu gambar kanan itu waktu kita jualan martabak mie. Jadi banyak juga yang beli itu, bule-bule suka juga martabak mie. Cerita sedikit tentang jurusan yang saya ambil. Jadi saya itu Natasha, enggak ya. Jualan ya, mahasiswa jualan gitu loh. Jualannya di jalanan lagi. Malu oh enggak, ini di daerah kampus. Jadi di daerah area kampus kita ada multicultural day gitu, Kak Joanna. Berarti itu makanan Indonesia ya? Iya, jadi kita pilih yang unik, yang kira-kira enak dan cocok sama lidahnya orang lokal di Australia gitu. Berarti Kak Natasha ini pintar masak ya? Boleh dong dikasih gitu. Ya lumayan. Lanjut Kak, mungkin adik-adik kita ada yang tidur, makanya saya intermezzo sedikit. Oh iya, terima kasih. Untuk jurusan saya sebenarnya di Indonesia sendiri itu kurang ada yang tahu ya jurusan International Studies, tapi mungkin bisa disandingkan dengan International Relation. Kalau International Studies itu mungkin bisa menekankan ke unsur sosial dan kultural. Kalau International Relation mungkin lebih ke politik dan diplomasinya. Jadi saya itu belajar tentang isu-isu gender, isu-isu globalisasi, bahasa, lalu peluang-peluang karirnya pun bisa lebih luas daripada International Relation, bisa ke turisme, perdagangan, perhotelan, kemanusiaan, lalu bisa juga ke LSM atau NGO gitu ya, non-governmental organization. Tantangannya, tantangan kuliah di Canberra, yang pertama adalah perbedaan bahasa dan aksen. Biasanya kita kan sering mendengar American accent, kalau di sana itu Australian accent yang susah banget. Awal-awalnya itu saya benar-benar nggak ngerti dosen ngomong apa, nah itu tuh benar-benar tantangan. Lalu mungkin perbedaan budaya, jadi di sana juga agak susah sih untuk mendapatkan teman orang lokal Australia karena candaannya nggak nyambung gitu. Saya jadi lebih suka bergaul dengan orang-orang Indonesia atau orang-orang Asia pada umumnya. Lalu cuaca di Canberra tuh ekstrim sekali. Jadi kalau panas bisa panas banget 40 derajat. Kalau dingin bisa dingin banget minus. Padahal nggak ada salju tapi emang dingin banget minus berapa? Paling parah waktu itu 6 kalau nggak salah. Lalu
di sana saya karena sambil bekerja juga, jadi kebetulan saya bekerja di namanya Kingsley's Chicken, ikut organisasi juga, lalu kuliah juga, jadi saya harus bisa gitu, dituntut untuk bisa membagi waktu dengan baik, dengan cuaca yang ekstrim, dengan mungkin jauh dari orang tua dan sebagainya, saya dituntut untuk bisa membagi waktu secara efektif gitu. Lalu ada juga kesepian dan homesick ya, tentu saja jauh dari orang tua, jauh dari adik-adik, itu pasti ada homesicknya. Lalu mungkin yang paling susah ada LDR dengan pacar gitu. Sedikit saran sebenarnya kalau misalnya kalian dihadapkan oleh pilihan kuliah LDR dengan pacar atau dalam satu kawasan dengan pacar, mending kalau misalnya emang ada kesempatan yang lebih baik di LDR dengan pacar, kenapa tidak gitu. Jadi kalau misalnya emang jodoh, ya udah. Kalau misalnya enggak, ya kenapa harus mengorbankan kuliah demi pacar gitu. Setuju. Saya setuju, saya garis bawahi kenapa harus mengorbankan kuliah demi pacar. Setuju. Adik-adik dengar ya yang baru mau lulus SMA ya. Iya. Kak Tasya, oke? Nah, ini adalah sedikit dokumentasi. Ini papa saya, mama saya. Ini mereka lagi senang banget karena saya sudah dapat kaos official dari Kingsley. Jadi awalnya saya pakai baju probation awal-awal ke masa kerja. Jadi ini sudah dapat. Lalu ya ini cukup menarik sih pengalaman kerja di sana karena sebagian besar mahasiswanya pasti akan meluangkan waktu untuk bekerja kalau di Australia karena bayarannya pun lumayan gitu. Jadi kita itu kalau saya waktu dulu dibayar $25 per jam. Itu kerjanya bisa 3 jam sehari. Nah, itu kalau misalnya saya mungkin kerjanya bagus atau mungkin mereka butuh orang lagi, saya mungkin bisa ditambah. Nah, itu kan bisa lumayan ya untuk nabung, untuk belajar juga membagi waktu gitu. Jadi di sana adalah normal untuk mahasiswa atau siswa dari umur 14 tahun mereka sudah bisa bekerja. Dengan regulasi ya, ada regulasinya, jadi tidak boleh melebihi waktu-waktu tertentu gitu. Jadi kalau udah 20 jam per minggu, itu udah nggak boleh lebih dari itu kalau mahasiswa gitu. Nah, lalu apa yang saya pelajari di kuliah, pengalaman saya bekerja, itu semua akhirnya membawa saya ke UN Development Program. Jadi UN Development Program itu adalah organisasi internasional di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Keren, teman-teman mendengar dengan United Nations ya. Jadi fokusnya UNDP ini untuk membantu negara-negara untuk bertumbuh dan berkembang melalui pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development. Kalau teman-teman pernah dengar Sustainable Development Goals, itu ada 17 poin. Acuan gitu ya untuk membangun masa depan yang lebih baik untuk semua orang tanpa terkecuali. Lalu ini adalah beberapa Sustainable Development Goals. Nanti kalau misalnya teman-teman penasaran bisa cari-cari apa sih Sustainable Development Goals itu gitu. Nah, lalu project saya itu adalah At-Situ Project. At-Situ Project itu merupakan fase kedua dari program Arafura dan Timor Sea Ecosystem Action yang merupakan sebuah kemitraan regional yang melibatkan pemerintahan Indonesia, Timor Leste, Papua Nugini dengan dukungan pemerintahan Australia. Gitu. Lalu saya sendiri itu ada di At-Situ Indonesianya. Jadi kalau At-Situ Indonesia itu di bawah UNDP bermitra dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi fokus kita itu adalah untuk restorasi, konservasi, dan juga meningkatkan tata kelola kelautan dan perikanan di wilayah Arafura dan Timor Sea. Gitu teman-teman. Sebenarnya kalau misalnya kalian lebih mau tahu lebih banyak ya tentang At-Situ Project itu apa, dan sebenarnya bagaimana sih cara bekerja di UNDP atau di LSM lainnya, itu nanti bisa mungkin DM saya langsung di Instagram atau mungkin bisa juga baca-baca di ini ada program Etsy di Facebooknya, di Twitternya atau di Instagramnya. Itu bisa juga. Oke. Sekian dari saya. Sepertinya itu aja. Terima kasih banyak sudah mendengarkan teman-teman. Waduh, Kak Tasya, saya gimana ya, saya mendengar pengalaman Kak Natasha itu, padahal Kak Natasha masih muda sekali ya, tapi pengalamannya itu udah luar biasa. Ya, saya katakan sangat super. Iya, terima kasih banyak. Saya pengen tahu nih sedikit aja mengenai meluangkan waktu untuk bekerja, karena kami juga ada ya mahasiswa kami yang juga bekerja, tapi satu dari mahasiswa bekerja itu
kalau mahasiswa saya itu selalu ngomongnya gini, Bu Juana maaf ya saya telat karena saya bekerja. Sebenarnya saya berpikir masih banyak kok orang yang bekerja seperti mereka, tetapi mereka bisa bekerja, bisa kuliah. Nah, sekarang saya lihat pengalaman dari Kak Natasha, boleh nggak kasih tips ke teman-teman kita yang ada di Undira ataupun adik-adik kita yang ada di SMK ataupun di SMA untuk meluangkan waktu sambil bekerja? Karena waktu dulu sebelum pandemi kami pergi ke sekolah, mereka selalu mengatakan boleh nggak sih Bu atau boleh nggak sih Kak kalau kami bekerja sambil kuliah? Ya boleh-boleh saja kalau bisa mengatur waktunya, kenapa tidak? Nah, ini adalah sosok Kak Natasha yang kalian adik-adik boleh mendengar. Tips apa yang membuat Kak Natasha itu bisa lulus di universitas yang ada di Australia dan bekerja di bawah Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa? Itu luar biasa sekali. Silakan Kak, bagi tipsnya. Iya, jadi mungkin tips pertama itu tahu tujuannya ya. Tujuan bekerja itu apa sih? Kalau dulu mungkin saya tujuan bekerja itu selain untuk menghidupi kehidupan, juga untuk mencari pengalaman. Nah, pengalaman itu tuh yang saya dapatkan di Australia itu pengalaman dalam memecahkan masalah, lalu pengalaman berkomunikasi lebih baik dengan customer yang marah-marah mungkin gitu. Jadi kayak banyak sekali pelajaran kehidupan yang saya dapatkan di pekerjaan. Namun kita juga tidak boleh melupakan bahwa sebenarnya kita kan sudah dipercaya oleh orang tua atau oleh sponsor kita untuk berkuliah gitu ya. Jadi kita juga harus bertanggung jawab atas itu. Jadi kalau bisa ya harus juga memprioritaskan kuliah tersebut dengan cara negosiasi dengan tempat kerja misalnya. Bu atau Pak, saya ada jadwal kuliah ini, boleh nggak saya izin atau apa gitu. Jadi communication itu adalah kunci paling utama menurut saya. Karena selama saya bekerja pun saya nggak bekerja terus, selalu melupakan kuliah. Sempat sih tahun-tahun pertama itu akhirnya nilainya tidak baik. Jadi harus hindari ya untuk itu. Jadi tetap harus seimbang gitu. Kalau bisa kuliah bagus, pekerjaan juga bagus, kenapa enggak? Dan communication itu adalah kunci menurutku. Ya harus benar-benar bisa pandai-pandai berkomunikasi gitu dengan manajernya dan dengan pihak universitas juga. Oke, Kakak, berarti boleh saya simpulkan bahwa komunikasi itu adalah kunci ya untuk kita menjadi lebih baik. Berarti tanpa komunikasi hampa ya. Nah, adik-adik yang ada di grup atau yang ada di Universitas Dian Nusantara, kalian bayangkan bahwa kita ini berada di Universitas Dian Nusantara. Jangan bayangkan kalau kalian itu berada di rumah, berada di mana. Bayangkan aja kalau kalian berada di Universitas Dian Nusantara. Nah, tadi kan Kak Natasha sudah bercerita, Kak itu tadi yang dari Amerika juga sudah bercerita. Ayo kalian harus bersemangat, memotivasi diri kalian sendiri agar kalian jangan selalu berpikir nanti aku kuliah, jangan. Lihat tuh Kak Natasha tuh dicontoh sekarang bekerja di UNDP, itu luar biasa loh. Tapi kalau saya dengar dari pengalaman yang di Australia aja berusaha untuk menghidupi diri sendiri. Nah, ayo dong kalian di Indonesia, masa kalian kalah? Setuju nggak sih Kak? Setuju banget Kak Johanna. Sekarang kita lihat ya, ada pertanyaan apakah buat kakak yang cantik ini? Mana Kakak Sekar? Halo. Ada Ibu, ada pertanyaan banyak. Untuk Kak Natasha. Ya. Mani Piro ya yang bertanya. Alifian Mani Piro. Ini ada Alifian Muhammad dari SMA Angkasa 1 yang tadi juga bertanya juga Bu. Ingin bertanya kepada Kak, Ibu, sorry. Ibu, Kakak Oke, pertanyaan yang pertama dari Alifian. Apakah kuliah di Australia diwajibkan untuk mengikuti kelas pelajaran bahasa negaranya sendiri atau cukup dengan bahasa Inggris saja untuk berkomunikasi di kampusnya? Silakan Kak. Negara sendiri itu maksudnya? Mungkin bahasa negara yang sedang Kakak tempati dulu, misalnya bahasa apa gitu. Kalau di Australia sih yang penting IELTS-nya itu jadi beda-beda ya. Kalau misalnya kita mau, yang penting bahasa Inggris sih. Intinya yang penting bisa bahasa Inggris. Lalu nanti ada tes IELTS. Jadi kalau mau kuliah di Australia itu harus tes IELTS dulu, dan tes IELTS itu minimal 5,5. Tapi ada beberapa jurusan yang mengharuskan 6,5. Tapi S1 5,5.
Berarti bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya Kak ya? Iya. Oke. Kak Sekar jangan salah, Undira juga lagi menggalakkan bahasa Inggris. Betul. Lagi ditingkatkan. Jadi kalian yang penting. pending ataupun mahasiswa Undira itu minimal bisa ngomong good morning, how are you, minimal deh. Dan bisa jawab. Gak apa-apa kan Kak Nat? Gak masalah kan? Yang penting berani berbicara. Bener Yang nggak? penting berani, betul. Yang penting berani. Orang sana itu nggak terlalu permasalahkan grammar. Malah saya sendiri pun grammarnya mungkin masih masalah-salah, tapi ya yang penting percaya diri aja, yang penting mereka mengerti, itu sudah baik. Nanti lama-lama kita akan belajar lebih baik. Siap. Oke Kak, yang kedua nih Kak, dari Alifian juga. Bagaimana cara Kakak untuk cepat beradaptasi dengan budaya di lingkungan sekitar yang berbeda sekali dengan budaya yang ada di Indonesia? Silakan. Terima kasih pertanyaannya, itu bagus banget sih pertanyaannya, karena saya pun awal-awal itu cukup kaget gitu ya, karena kan mereka itu budayanya kalau kumpul-kumpul pasti minum bir, alkohol gitu, padahal saya juga nggak terlalu suka, rasanya juga aneh, dan itu juga mungkin kurang baik ya untuk kita konsumsi. Jadi saya karena banyak sekali orang Indonesia ada di sana, diaspora Indonesia, lalu saya juga ikut ada gereja juga di sana, perkumpulan gereja, dan kebetulan saya juga tinggalnya ngekosnya dengan saudara, jadi masih saudara gitu. Jadi ya cukup mungkin mendekatkan diri dengan komunitas kita sendiri kali ya, cari komunitas orang Indonesia di sana, di mana gitu, bisa bergaul dengan mereka. Kalau misalnya kita merasa tidak nyaman, kita bisa mulai bergaul dengan mereka dulu, lalu nanti pelan-pelan mungkin membuka diri, belajar budaya mereka, tapi mungkin tidak perlu harus minum-minum ya, mungkin bisa ya dengan berkumpul saja, diskusi gitu di kampus ya, bisa. Berarti Kak Natasha itu diambil yang positifnya, yang negatifnya ditinggalkan, begitu kan? Benar itu maksudnya. Ingat ya adik-adik ya dan mahasiswa Undira, saya ulangi, diambil yang positifnya dan tinggalkan yang negatifnya. Sepakat ya? Kalau kalian mau sukses seperti Kak Natasha. Oke, lanjut Kak Sekar. Oke, selanjutnya ada dari Kezia. Ini siswa SMK Negeri 15 Jakarta. Itu tempat saya dulu. Wis, alumni. Halo, adik ya, adik. Oke, pertanyaannya adalah, saya ingin bertanya, pada waktu di mana Kakak Natasha merasa patah semangat, hal apa yang membangkitkan semangat Kakak dalam belajar di luar negeri? Apalagi dengan keluarga yang berjauhan, mungkin pacarnya juga LDR. Apa Kak yang buat Kakak untuk konsisten nih membangun semangat Kakak selama berkuliah di sana? Sebenarnya kembali lagi tujuan berkuliah dan juga mengingat orang tua yang sudah membiayai gitu ya. Jadi itu kan tidak murah. Lalu tujuan saya juga di sana adalah mencari pengalaman untuk masa depan yang lebih baik gitu kan. Jadi fokusnya itu terus. Jadi kalau misalnya mulai capek, mulai homesick dan lain-lain, ingatnya itu terus, nanti pasti akan mendapatkan hal yang baik dari ini. Jadi harus mindsetnya tuh benar-benar harus dirubah menjadi goal oriented gitu. Jadi kayak harus punya tujuan yang jelas, kalian kuliah itu apa. Makanya tadi yang pesannya Kak Nanan, kuliah itu harus disukai, disenangi gitu ya. Kalau enggak, itu bakal susah banget nanti. Jadi teman-teman diharapkan untuk benar-benar bisa memilih dengan baik jurusan apa yang nanti akan diambil, dan tentukan tujuan yang jelas gitu. Kalau misalnya tujuannya ya udahlah sekedar kuliah, itu susah nanti untuk menyelesaikannya. Tapi jika ada tujuan yang jelas dan juga kita happy melakukannya, itu aku yakin pasti teman-teman akan semangat terus, meskipun pasti ada kalanya kita patah semangat. Dan itu normal, manusiawi. Patah semangat itu manusiawi gitu. Oke, siap. Mungkin selanjutnya pertanyaan terakhir dari Muhammad Faujan ya, bukan Fauzan. Muhammad Faujan dan Nike Aska. Yang pertama dari Faujan itu, dunia kerja seperti apa yang banyak diminati oleh penduduk di Australia untuk pelajar khususnya. Lalu yang kedua, Kak mau bertanya planning Kakak ke depannya setelah ini apa? Oke. Jawabannya merit ya Kak ya. Oke, jadi pertanyaan pertama dulu, kalau di Australia itu yang biasa mahasiswa dan siswa-siswa kerjakan itu pekerjaan part time ya, di restoran. Lalu mungkin yang udah S2, S3 biasanya
bisa juga jadi asisten dosen, itu kalau nggak salah dibayar. Lalu kalau saya sih di fast food restoran, adik saya kebetulan juga berkuliah di Australia dan dia juga bekerja di cafe part time juga. Jadi kebanyakan F&B sih, food and beverage kalau mahasiswa di sana. Lalu untuk planning ke depannya, kebetulan saya sudah menikah dan sekarang sedang hamil. Mungkin planning ke depannya saya sih sebenarnya pengen banget lanjut S2, apalagi mendengar Kak Nana. Tunggu, kita mau kaget. Sudah menikah? Ya, sudah. Dengan pacar yang waktu itu LDR di Australia. Sudah menikah, saya pikir belum menikah. Sekar gimana sih TV-nya? Lagi hamil, Kar. Jadi yang udah ngechat saya berarti maaf patah hati. Maaf. Iya, kebetulan sudah menikah. Iya, jadi mungkin pengennya S2. Lagi cari-cari beasiswa juga. Dan pengennya sih bekerja untuk Indonesia. Jadi entah di pemerintahannya atau tetap kembali ke NGO seperti UNDP gitu. Pengennya sih tetap bekerja untuk isu-isu yang penting yang sedang hangat lah ya di Indonesia untuk membantu. Kak, ini ada pertanyaan satu lagi. Oh ya udah, oke. Dari Ricky Pratomo. Apa saja program-program di UNDP serta bagaimana caranya untuk dapat ikut bekerja di dalam bagian UNDP? Wah, terima kasih pertanyaannya. Ini saya tunggu-tunggu banget nih. Jadi saya awalnya karir saya di UNDP itu adalah melalui magang. Jadi saya emang karena jurusan saya International Studies, saya belajarnya tuh juga tentang hal-hal yang menyangkut UNDP, PBB, dan lain-lain. Jadi dari awal tuh saya targetnya emang, apa nih harus bisa dapat pengalaman kerja di UNDP. Jadi saya mulai nyari-nyari di website, lihat karir-karirnya dan lain-lain. Oh ini ada bukaan magang, pas bukaan magang ini kalian harus cepat langsung daftar gitu, biar potensi keterimanya juga tinggi gitu kan. Lalu kalian juga nanti mungkin bisa saya share ya di chat box karir-karir di NGO atau UNDP itu bisa dilihat di mana. Jadi emang kita harus aktif untuk melihat karir open vacancy yang ada gitu kalau di UNDP, karena mereka tuh biasanya cepat buka cepat tutup juga karena lumayan banyak yang mendaftar. Jadi harus aktif. Lalu untuk yang dibuka, posisi-posisi yang dibuka itu sebenarnya bermacam-macam ya, tergantung yang dibutuhkan. Kalau misalnya di project ya misalnya ada junior project clerk, ada communication, mungkin juga bisa dibutuhkan IT, macam-macam dari semua jurusan bisa masuk ke UNDP. Selama emang itu adalah profesi yang dicari. Jadi memang kita harus aktif untuk melihat open vacancy apa aja di sana. Sebentar kanan, Natasha, ini saya tadi menggelitik banget ya, magang. Bisa nggak sih mahasiswa Undira magang di UNDP? Oh, bisa sekali. Menurut saya bisa karena sebagai informasi sekarang anak magang itu ada stipendnya, jadi dibayar per bulan kalau nggak salah ya, uang bulanan gitu. Jadi bukan gratis lagi. Jadi sekarang kalau udah magang bisa dibayar, itu pertama. Lalu untuk yang kedua mungkin harus sudah lulus dulu kali ya kalau misalnya mau magang, karena pengalaman saya mahasiswa-mahasiswa yang mungkin belum lulus itu nanti workload-nya jadi semakin banyak karena magang di UNDP tergantung ya profesinya yang dituju apa, tapi kebanyakan kerjanya lumayan banyak gitu, nanti takutnya mengganggu kuliah juga. Jadi kalau bisa magangnya kalau sudah selesai kuliah. Thank you. Mantap ini jawabannya. Oke, adik-adik SMA, SMK, kalau kalian mau magang di UNDP, jangan lupa daftarlah segera di Universitas Dian Nusantara. Kan kita salurkan ya Bu ya. Kita salurkan. Berarti kita keep in touch ya Kak, karena kan banyak adik-adik ya. Mungkin mereka tertarik dengan dunia luar dan lain sebagainya. Mungkin suatu saat saya akan mengundang Kak Natasha secara offline di kampus Universitas Dian Nusantara. Bersedia Kakak? Tentu saja bersedia, pasti yang nggak buat Kak Joanna. Terima kasih. Bagaimana Kakak Terima kasih. Sudah cukup ya Ibu ya? Cukup. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa aku langsung DM ke Kak Natasha, nanti aku share ke yang bertanya langsung via email. Baik.
Oke. Terima kasih. Kak Natasha mau tetap stay di room kita atau bagaimana? Ya nggak apa-apa. Saya masih penasaran dengan narasumber yang lainnya. Jadi Iya dong, karena ya. kita masih punya penyanyi-penyanyi lah yang mau bernyanyi menghibur kita. Jadi Iya. Natasha Mantap. still di itu roomnya ya. Thank you ya. Oke. Terima kasih Terima Kak kasih banyak atas Natasha. kesempatan Wah, hari sharing ini. untuk adik-adik kita ya. Makasih Kak. Oke, selanjutnya biar nggak ngantuk semuanya, mari kita nyanyi-nyanyi lagi yang akan dibawakan oleh mahasiswa kita yang tadi juga, Abraham, dengan judul lagu Lantas. Sudah ku rindu, tak bisa ku menghubungimu. Kau sedang dengan dirinya, sedang kita rahasia. Kapan kau ada waktu sembunyi untuk bertemu? Baru kau sapa ku tersipu. Kau puji lupa amarahku, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Walau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru atau kau bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Baru kau sapa ku tersipu. Kepuji lupa amarahku, karena kau belum tahu cara lemahkan hatiku. Walau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru atau kau bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Pantaskah aku menyimpan rasa cemburu, padahal bukan aku yang memilikimu. Sanggup sampai kapankah ku tak tahu. Akankah akal sehat menyadarkanku? Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau tak terikat janji. Keliru atau kau bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Pantaskah aku menyimpan rasa cemburu, padahal bukan aku yang memilikimu. Sanggup sampai kapankah ku tak tahu. Akankah akal sehat menyadarkanku?